Halo semua, selamat datang di Tunai episode 2. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal cara mudah mengelola gaji dan jam kerja dengan personal income tracker atau singkatnya adalah PIT. Nah, di Google Sheet template ini sebenarnya adalah Google Sheet yang ala-ala gue lagi, dan gue sebenarnya pakai Google Sheet ini sehari-hari ya. Tujuannya adalah untuk gue bisa mengelola gaji gue dan investasi gue tiap bulannya gitu. Jadi kalau misalnya gue udah gajian, terus gue catat dan segala macamnya. Tujuannya adalah untuk pencatatan. Nah, terus juga PIT ini atau Google Sheet template ini gue pakai untuk juga supaya gue tahu jumlah jam kerja yang gue spend untuk pekerjaan gue tuh berapa jam. Nah, karena kan gue hobinya banyak gitu kan ya. Jadi gue suka main musik, terus juga ya gue suka belajar dan baca buku programming, baca buku yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi gue harus bisa ngebalance itu semua. Atau mungkin nanti kalau misalnya gue udah berkeluarga, kalau kita udah berkeluarga gitu, nah gimana caranya kita bisa ngebalance pekerjaan kita untuk juga buat anak kita gitu. Jadi nggak kerja melulu, tapi kita juga bisa ngatur waktu kita untuk buat anak-anak kita gitu, tuh buat keluarga kita gitu. Nah, buat yang tertarik masalah itu, tonton video ini sampai habis gitu, karena menurut gua di antara Google Sheet yang lain yang gue pakai, yang ini yang menurut gue yang paling seru gitu, karena ini bisa nunjukin kita banyak insight tentang pekerjaan dan waktu yang kita spend dalam kehidupan kita gitu. Oke, so biar nggak penasaran langsung aja ya. Oke, so pertama mungkin kenalan dulu ya. Nama gue adalah Agung Sendoro. Gue adalah seorang programmer, tech savvy, dan content creator. Nah, terus di situ ada website gue juga di agung2001.github.io. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga. Mungkin kita bisa kenal-kenalan atau sharing dari situ, dan kolaborasi juga bisa lewat situ lah ya, gitu. Oke, so seperti video-video gue sebelumnya, jadi gue akan selalu shout out soal playlist yang gue buat. Nah, salah satunya untuk yang video kali ini masuk ke playlist Tunai. Tunai itu sebenarnya adalah singkatan, yaitu tunjangan akhir nanti. Yang tujuannya dari playlist ini adalah gue pengen ngebuat teman-teman semua aware soal lebih paham soal gimana caranya ngatur keuangan. Intinya personal finance sih gitu. Jadi supaya 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, sesuai namanya tunjangan akhir nanti, kita tuh punya tabungan gitu, dan kita nggak nyusahin orang tua, nggak nyusahin anak kita nanti kalau kita udah ya 10 sampai 20 tahun depan gitu, kita sudah mengukur semuanya gitu. Terus kita jadi nggak nyusahin mereka gitu. Jadi ya kayak gitulah. Nah, terus di playlist ini uh, gue akan banyak bahas soal kayak gimana cara ngatur pengeluaran kita. Di episode 1 udah gue bahas. Di video ini gue akan ngebahas soal gimana cara ngatur pemasukan, terus juga masalah investasi, terus juga konsep-konsep personal finance kayak misalnya compound interest, terus value investing. Ya banyak deh yang akan seru-seru yang akan gue bahas. Nah, kenapa gue bikin playlist soal finance padahal gue programmer? Karena menurut gue yang gue lihat di YouTube dan yang gue lihat di buku, intinya ada personal finance tuh apa sih sebenarnya? Tujuannya kan personal finance adalah gimana caranya kita ngedidik kita untuk bisa lebih bijak mengatur keuangan. Tapi yang dalam intinya akarnya itu kan gimana cara ngitungnya, itu yang penting kan. Nah, mereka semua tuh biasanya cerita konsep ini itu gitu deh ya. Tapi mereka nggak pernah kasih Google Sheet-nya gitu. Nah, biasanya mereka tuh jualan konsultasi dari situ gitu, karena kalau Google Sheet dikasih lu, mereka nggak laku gitu. Nah, berhubung gua nggak jualan, jadi lu download aja terserah gitu Google Sheet gua, dan lu pakai lah. Tujuan gua adalah ya gue murni gue pengen sharing doang, dan juga gue murni pengen bantuin teman-teman supaya bisa lebih aware soal masalah keuangan gitu. Jadi nggak spending ke hal-hal yang menurut gua sih nggak penting gitu. Kalau kita bisa ngatur keuangan lebih baik, mungkin nanti di next 10 sampai 20 tahun lagi kita bisa jadi orang yang lebih baik gitu, karena nggak nyusahin anak, nggak nyusahin orang tua, nggak nyusahin lingkungan sekitar, karena kita sudah prepare sebelumnya di masa mudanya kita. Itu makanya ini gue bikin playlist Tunai gitu. Oke, so again, karena ini masalah finance, jadi gue bikin disclaimer. Kalau yang mau tahu soal full disclaimernya bisa baca pause video ini ya. Tapi intinya adalah gini ya. Yang pertama, gue bukanlah financial advisor. Pengetahuan finance gue mostly gue dapat dari baca buku, dari YouTube video, terus gue juga nggak punya sertifikat apapun soal keuangan ya. Nah, video yang ada di dalam playlist Tunai ini itu based on opini gue, pengalaman gue, dan cara gue mengatur atau approaching personal finance tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi setiap kalau misalnya gue bikin advice ya di playlist ini, itu tolong lu
kalau bisa ngobrol dulu mungkin sama orang yang lebih cerdas lagi ya dari gue ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah gitu, karena gue nggak mau disalahin kalau misalnya lu tiba-tiba gue kayaknya nyaranin ini gitu, terus tiba-tiba lu rugi gitu saat lu berinvestasi atau saat lu melakukan sesuatu gitu. Nah terus nyalainnya ke gue gitu ya. At least gue udah kasih disclaimer di sini, jadi ya udahlah ya. Tugas gue udah selesai gitu. Gue tidak bertanggung jawab terhadap financial decisions yang lo buat gitu, karena itu semua berdasarkan pengetahuan lo ya gitu. Jadi oke, so itu awalnya introduction-nya. Jadi kita langsung aja mulai ke materinya. Yang pertama, dan ya mungkin slide-nya cuma ini doang ya, nanti langsung kita ke demo. Jadi tadi di awal gue udah introduction soal apa itu PIT ya. Jadi PIT itu kan sebenarnya ala-ala gue yang tujuannya adalah untuk mengatur gaji gue tiap bulan, terus juga mengatur working hours supaya bisa work life balance. Tapi sebenarnya waktu gue review lagi pada saat gue bikin materi video ini, ternyata pas gue lihat, wow, ternyata banyak banget gitu keuntungan lainnya ketika lo bisa pakai PIT ini untuk mengatur kehidupan lo gitu. Nah, beberapa diantaranya, yang pertama adalah financial awareness. Nah, jadi lu pada saat lu mencatat atau mencatat semua gaji-gaji lu, terus juga mencatat jam kerja lu di PIT ini, template ini, lu akan tahu nanti berapa sih gaji asli lu dari kantor nih. Gue baru ngeh nih gitu kan, berapa gaji asli lu tuh dari kantor. Nah, apalagi yang kerjanya kantoran ya, misalnya maksudnya kantoran tuh kayak kerjanya datang ke kantor gitu. Nah, lo akan bisa lihat nih di sini berapa, misalnya ada orang yang gajinya 3,5 juta misalnya, atau 2,5 juta. Nah, terus ada juga orang yang gaji misalnya 5,5 juta atau 6 juta. Terus lu berpikir, oh gaji 6 juta pasti lebih tinggi dibandingin yang 3,5 juta atau 2,5 juta. Belum tentu, bos. Nanti lo akan lihat sendiri gitu. Dengan menggunakan ini lo akan tahu gitu berapa sih aslinya gaji yang lo dapet nih dari kantor gitu. Nggak cuman angkanya doang segitu, tapi lo akan tahu gitu ya aslinya berapa gitu ya. Nah, terus juga dari sini juga, nah sekarang kan lagi marak banget ya, banyak banget Jakarta tuh orang pendatang makin banyak, terus juga macetnya luar biasa, polusinya gila-gilaan. Nah, dengan menggunakan PIT ini nanti juga lo akan bisa menemukan korelasi antara kemacetan terhadap gaji lo. Gaji kita nih, kita bisa tahu nih, wah anjir macet nih, anjir gaji gue berkurang nih kalau macet gitu. Terus gimana caranya biar nggak macet nih gitu. Nah, nanti gue akan bahas juga, terus gue akan cerita juga personal story gue gitu, kenapa ya, ada beberapa alasan lah kayak gitu-gitu. Nanti gue akan cerita ketika pas demo gitu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kita dengan menggunakan personal income tracker ini, itu manfaatnya banyak banget. Jadi lu harus pakai ini ya. Jadi financial awareness kita, kalau lu pakai ini, cobain aja sebulan 2 bulan. Kalau nggak guna, lu buang lah. Nggak usah digunain lagi ya. Nanti lu akan lihat gitu. Intinya adalah lu kalau pakai ini bisa lebih wah lagi lah financial awareness lu soal masalah keuangan terhadap diri lu sendiri. Yang kedua adalah expense tracking. Di episode 1 gue udah ngebahas soal gimana caranya lu bisa ngatur pengeluaran lu gitu. Jadi kalau misalnya lu biaya bensin mobil, misalnya bensin motor, misalnya ada pajak, makan, minum, ngopi, segala macam itu udah ada. Nah, sekarang kan di sini tujuannya adalah, fokusnya adalah income. Lalu kemudian dengan cara lu mencatat nih pakai PIT ini, lu nanti kemudian bisa kayak compare gitu. Jadi yang expense gue berapa, yang income gue berapa. Tujuannya balik lagi kayak sama yang tadi gue bilang di financial awareness tadi, supaya lu bisa tahu nih gaji lu di kantor tuh sebenarnya berapa, bos. Ya. Kalau misalnya lu kerja datang ke kantor, gaji lu tuh aslinya tuh sebenarnya berapa gitu. Kalau bisa lu lu bisa menentukan itu gitu nanti, karena kalau misalnya lu mengcompare antara kedua sheet ini, yaitu income-nya dan expense-nya tuh berapa, lu bisa menentukan itu nanti. Lalu yang ketiga juga salah satu yang menurut gua paling penting, dan ini mungkin personal story gua juga, yaitu adalah PIT ini provides you with the data that can inform you with financial decisions, whether it is considering a career change, locations change, or taking additional work such as part-time. Having accurate income data can guide your choice. Jadi
tadi ada 3 ya intinya. Jadi yang pertama adalah considering career change gitu. Jadi perubahan karir. Ya misalnya lu kerjanya sebagai barista gitu. Nah terus kira-kira ada nggak sih karir yang lebih bagus gitu. Nanti kalau lu masukin datanya nih ke PIT, nanti lu bisa ngitung gitu dengan diri lu sendiri supaya lu bisa mendapatkan penghidupan yang lebih bagus lagi gitu. Kalau misalnya lu pakai model ini gitu, lu bisa menentukan gitu decision making bahwa lu harus pindah kerja apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah location change. Nah, location change ini yang personal banget buat gue ya. Jadi gue ngerasa kalau misalnya kerja on-site itu tuh, maksudnya kerja kantoran itu udah gak make sense menurut gue ya. Dengan kontradiksinya macetnya Jakarta ini gila polusi, dan menurut gue sudah tidak masuk akal. Nanti gue akan cerita juga apa perbedaan antara on-site dan remote job. Yang fully remote itu benefitnya luar biasa. Kalau lu bisa kerja remote tuh benefitnya luar biasa gitu. Nah terus juga or taking an additional work such as part time. Jadi kalau misalnya lu nih pakai PIT ini lagi, lu udah misalnya udah mencatat, men-track pemasukan lu setiap bulan, working hour lu udah catat, nanti lu akan ketemu nih, ya kan, work life balance tadi, kan, atau sisa waktu yang lu punya dalam kehidupan lu gitu, selain bekerja ya. Nah nanti waktu ini terserah lu. Kalau memang lu orangnya ambisius, misalnya gue pengen naikin lagi gaji gue gitu, supaya bisa ngasih penghidupan lebih baik buat keluarga gue, buat anak gue, terserah lah, bodo amat gitu ya. Nah itu lu bisa mungkin making decisions bahwa oh yaudah gue kerja part time aja deh, dari hasil waktu yang waktu sisa gue gitu, daripada gue buang-buang nonton nonton Netflix series yang gak jelas gitu kan. Jadi lu bisa pakai PIT ini, lu bisa menentukan itu gitu. Jadi yang pada saat gue bikin materi ini, menurut gue ini PIT biasa aja. Pas gue jepret, wah gila, gue langsung wah ini keren banget sih gitu. Kalau misalnya orang-orang bisa menentukan ini, jadi mereka bisa tahu gitu soal masalah personal mereka yang soal gaji ini gitu. Jadi mereka bisa lebih banyak insight lah intinya gitu. Oke, so jadi itu aja sih soal materinya, sederhana kan materinya. Nah, jadi kita langsung demo aja gitu ya. Gua akan demoin bagaimana caranya kita bisa menggunakan PIT ini untuk bisa generate insight-insight tersebut gitu. Oke semua, jadi ini adalah sheet template-nya ya, yaitu personal income tracker, ya sebut aja gampangnya PIT. Nah, again nanti linknya untuk template ini akan gue taruh di link deskripsi di bawah, di mana kalian bisa klik dan download. Ya udah, terus habis itu ya udah kalian bisa terserah lah mau ngapain sama template ini, mau tambahin data macam-macam atau mau diubah kayak macam-macam, terserah lah ya gitu. Nah terus juga untuk para developer atau mungkin programmer, ini juga gue taruh di GitHub. Jadi kalau misalnya mau kolaborasi, nambahin fitur-fitur apa di perhitungan apa gitu di sheet template ini, jadi bisa masuk ke repositorinya, terus mungkin bikin PR, nanti ya kita kolaborasi lewat situ lah gitu ya. Oke, so jadi langsung gue guide tentang penggunaan PIT ini, bagaimana cara kita bisa gaining insight dari data-data pemasukan kita setiap bulannya gitu ya. Oke, jadi untuk struktur sendiri PIT ini gue bagi jadi 2. Yang pertama ada dashboard, yang kedua ada income. Nah, dashboard ini isinya adalah agregasi data dari income ini. Datanya sebenarnya semua disimpan di income ini gitu ya. Dashboard ini cuman agregatnya aja. Misalnya kayak Januari gaji gue berapa sih? 3,5 juta misalnya, including investment dan segala macam gitu. Nah, ya gitu, terus chartnya segala macam gitu-gitulah ya. Nah, kalau di income ini isinya adalah ya data aslinya gitu. Oke, jadi kita masuk ke sini dulu, income dulu. Nah, di dalam income ini yang berisikan data aslinya, gua kategorikan berdasarkan baris dan kolom. Kalau baris ini gua gunakan untuk mengkategorikan data berdasarkan waktu. Jadi misalnya kalau Januari, berarti ya udah ini Februari, ya terusnya gitulah sampai Desember ya, ini Desember gitu. Nah, ini berdasarkan waktu. Terus kalau misalnya kolom gitu. Nah, ini juga gue kategorikan berdasarkan kolom. Jadi ada yang kolom ada fungsi-fungsinya juga gitu. Jadi yang pertama itu kalau yang berdasarkan kolom ini ada tipe. Tipe ini itu
Gua bagi jadi 3. Yang pertama ada salary, cost, sama investment. Kalau salary itu ya udah pasti dong, itu kan tujuannya untuk melakukan pencatatan gaji kita. Jadi kalau salary itu fungsinya untuk mencatat ya tipe datanya itu adalah gaji kita gitu. Ya kalau ini berarti misalnya kita gajinya 5 juta, berarti di sini isinya salary 5 juta gitu. Atau salary misalnya gajinya 3 juta, ya salary 3 juta gitu. Jadi itu ya salary, lalu cost. Nah, cost ini adalah suatu elemen yang menurut gua orang jarang banget hitung dan bahkan mungkin enggak sama sekali dihitung ya. Cost ini sebenarnya adalah salah satu elemen untuk kita bisa mengukur apa ya, jam kerja kita yang effort yang kita kasih ke perusahaan, effort kita yang kita kasih ke perusahaan gitu. Oke, tadi gue jelasin dulu ya. Jadi kalau salary misalnya nih kita kerja 8 jam sehari gitu kan. Kalau 8 jam sehari nih ya, ini 160 jam, 8 jam sehari misalnya, terus 8 jam sehari, 5 hari kerja, 40 jam, terus sebulan 20 hari kerja misalnya gitu kan, jadi 160 gitu misalnya kan. Nah, terus kita gajinya segini gitu. Nah, tapi juga kita nggak pernah ngitung tuh kalau misalnya kita kerja di luar jam kerjanya kita. Commuting atau bergerak dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah pulang, atau dari pas lagi mau berangkat kerja kita harus rapi-rapi dulu, mandi dulu. Itu kita nggak pernah ngitung waktunya loh, ya kan? Kita ya udah, gue berangkat kerja, ya udah gue kerja aja gitu kan, nggak pernah kita hitung gitu. Makanya ini adalah salah satu bentuk yang menurut gue ya kita harus hitung juga kalau kita pengen tahu jumlah effort kita tuh ke perusahaan berapa gitu. Jadi supaya perusahaan tuh nggak ngasih kompensasi kita yang seenaknya gitu. Oh, gue kerja sebenarnya tuh buat lu banyak tapi lu ngasihnya dikit. Nah, itu namanya nggak fair gitu. Makanya kita harus bisa punya pegangan ini gitu. Nah, kayak gue masukin di sini cost sebagai effort, sebagai apa ya, indikator gue untuk supaya gue tahu gitu apa namanya, jumlah effort yang gue kasih ke perusahaan ini gitu sih. Jadi ada 3, yang pertama salary, cost, sama yang ketiga ada investasi. Kalau investasi gue kadang-kadang suka investasi emas misalnya, itu kan salah satu bentuk pemasukan juga ya. Misalnya gue dari emas tuh gue dapet misalnya keuntungan berapa ratus ribu gitu, gue beli emas pas lagi murah, gue jual pas lagi mahal, ya kayak gitu-gitulah ya, gue masukin emas di sini. Atau gue investasi yang lain-lain itu gue masukin sebagai investasi, terus gue di sini source-nya gue tulis apa namanya ya, investasi yang lainnya tuh apa gitu. Kayak gitu sih. Jadi ada salary di sini, tipenya salary, cost, dan investment. Lalu status. Nah, itu juga misalnya di sini ada saat apa namanya, statusnya juga kan kadang-kadang misalnya gue mau jual emas nih, gue datang ke toko emas gitu kan, nih kok kayak gini ya, terus misalnya kokonya ngecek segala macam, oh ya udah nih udah oke, emasnya udah ini, tapi apa namanya, transfernya nanti sore ya, soalnya kita belum ke bank, soalnya misalnya apalah alasannya gitu kan, terus dia ya udah nanti sore gitu misalnya. Jadi biasanya gue biar nggak lupa di sini gue set pending dulu, nanti habis itu gue cek sorenya, oh kalau udah dibayar berarti paid kayak gitu. Jadi ada misalnya kalau kita mau menjual sesuatu yang ada jedanya gitu, nah ini kita bisa pakai nih statusnya gitu, pending atau paid gitu. Nah terus source tadi juga udah jelasin ya, kalau source ini kantor ya, tempat di mana kita kerja, misalnya kayak lu kerja di Pertamina, Tokopedia gitu-gitu, Gojek, ya apalah tulis aja kantornya di sini gitu. Nah kalau misalnya investasi di sini ya tulis gitu, investasinya apa, emas kah atau tanah kah, atau lu jual beli apartemen kalau lu tajir gitu, ya bisa juga tulis di sini. Terus hours. Nah hours ini ya tadi gue juga dijelasin juga kan, kalau hours tuh kan ya jam kerja lu. Misalnya kalau salary misalnya kan, jadi salary itu misalnya lu kerja 8 jam sehari, 5 hari kerja, terus berapa? 20 hari kerja. Kalau misalnya dalam 1 bulan berarti kan ya 160 jam gitu kan. Kalau misalnya terus ada cost-nya juga di sini, kalau cost kalau misalnya commuting. Misalnya lu 2 jam sehari berangkat, 2 jam berangkat, 2 jam pulang misalnya ke kerjanya kan.
Jadi 4 jam. 4 jam dikali 5 dikali berapa? 20 jam. 20 jam dikali 20 hari kerja gitu. Itu kan. Berapa? 20 jam dikali 4 kan 4 minggu. Jadi 80 jam gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ini cost-nya adalah jumlah cost atau effort hours-nya kita saat kita bekerja gitu. Nah, terus di sini ada date. Ya udah, date nggak usah dijelasin ya. Dia kapan lu gajiannya tulis aja di sini gitu. Ya udah, gue juga biasanya nulis gini. Terus kalau investment juga ya kapan lu jual emasnya gitu, tulis aja date-nya. Bulannya ini pakai rumus. Ya tujuannya gue biar enak aja gitu ngelihatnya. Kalau nyari-nyari ke bawah kan males ya. Nah, ini gue biasanya di sini pakai rumus. Jadi kalau date-nya dirubah, misalnya gue ganti jadi bulan Februari, nanti dia akan berubah sendiri. Ini pakai rumus gitu. Nah, jadi ya udah, biar enak aja gue ngeliatnya sih. Oh, ini bulan ini, terus ini Januari. Terus juga ini pakai untuk melakukan agregasi data juga gitu. Jadi nanti kan di depan kita harus ada kayak gininya kan. Jadi Januari bla 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 sampai segala macam. Nah, ini dipakai untuk itu gitu. Buat rumus lagi depannya di dashboard gitu. Itulah, jadi lu nggak perlu pusing di sini, tinggal copy paste aja rumusnya ini jadi kok. Terus totalnya ya itu tadi, misalnya lu gajian. Gaji lu berapa gitu, misalnya 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta gitu-gitu, ya tulis aja di sini gitu. Gitu ya. Terus kalau cost, nah di sini gua tulisnya commute gitu kan. Nah, ini rumus ya commute itu. Jadi supaya kita tahu gitu. Kalau misalnya jumlah waktu yang dibutuhkan atau extra hour untuk commute tuh berapa lama gitu sih. Jadi ini gua masukinnya commute gitu, note-nya ya di sini gitu. Nah, terus juga oke, gini ya. Gua akan kasih tips ya. Kadang-kadang tuh orang kalau misalnya ngisi gaji cuman ya udah gini aja gitu kan. Terus hours juga ya udah nebak-nebak aja, gue kerja tuh ya kira-kira segitulah ya, 8 jam sehari bla 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 gitu-gitu ya. Nah, tapi di video gua di Cermat kalau nggak salah episode 2 ya, gua itu udah menjelaskan salah satu aplikasi yang namanya Clockify di sini ya. Nah, aplikasi Clockify ini sumpah keren banget gitu. Nah, ini lu bisa pakai untuk lu mengatur atau men-track waktu lu kerja, waktu lu commuting di sini ya. Jadi lu tuh bisa, kalau di sini kan lu ngawang doang nih. Kita ngawang nih. Oh, gua kerja 8 jam sehari gitu. Tapi kan nggak serta-merta 8 jam. Kadang-kadang bisa 10 jam sehari gitu. Kalau misalnya ada meeting sampai malam gitu kerjanya, ya udah sampai malam gitu kan. Lu nggak pernah ngitung gitu. Nah, terus juga lu nggak tahu ya, cuman paling taunya jamnya doang, tapi lu nggak tahu sampai berapa menit, berapa ini, apa kelebihan 30 menit, apa kelebihan 20 menit, lu nggak tahu. Nah, makanya gue bilang mungkin nanti gue akan taruh juga di deskripsi, itu udah ada, gue udah pernah bikin videonya juga soal aplikasi Clockify ini yang lu bisa pakai untuk lu nge-track waktu kerja lu. Nah, ini pakai juga lah untuk yang nge-track waktu kerja lu di sini, terus juga waktu lu saat lu commuting, misalnya lu berangkat ke kantor, lu track juga, lu hitung aja gitu, biar lu tahu gitu. Oh, effort gua untuk bisa kerja dan mendapatkan gaji yang sekarang tuh berapa gitu ya. Jadi ini again nanti linknya akan gua taruh di deskripsi di bawah. Ini keren banget aplikasinya, lu harus pakai sih gitu. Jadi lu bisa tahu jumlah exact jam kerja lu tuh berapa. Gitu sih kalau kurang lebih untuk yang income ya. Nah, terus jadi kita langsung lanjut lagi ke yang dashboard di sini. Kalau dashboard di sini ya sebenarnya ini juga sederhana. Ini adalah agregasi data yang ada di sini, income gitu. Kalau misalnya contoh ini 3 juta, gue tulis 0 gitu kan. Nah, nanti dia akan otomatis berubah jadi kayak gini gitu. Tuh, kecil kan. Ini kan masih ada ininya 500.000 ya. Gue kecilin lagi 0 misalnya. Nah, dia jadi kosong gitu. Nah, ini bersesuaian gitu sama data yang ada di sini. Jadi lu nggak perlu ganti-ganti gitu. Kayak gitu ya. Jadi ya udah, tinggal iniin aja, tinggal sesuaiin isi datanya yang benar di sini. Nanti yang di sini tuh agregasinya dia akan ngikutin sama sesuai data yang udah di-input tadi gitu. Oke, jadi di slide gue udah cerita banyak ya kenapa menurut gue PIT ini tuh keren banget gitu dan kita bisa banyak banget dapat insight dari sini. Padahal sederhana gitu. Oke, yang pertama adalah dari sisi monthly income chart dulu di sini ya, atau monthly income-nya dulu gitu. Nah, jadi monthly income ini menunjukkan bahwa seberapa
si gaji kita yang dikasih sama perusahaan gitu, agregasinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan lu kerja udah misalnya 4 tahun, 5 tahun, tapi lu lihat grafiknya tuh di sini kok gaji gua nggak naik-naik, tapi padahal effort ke perusahaan tuh gua udah kasih gede gitu. Nah, gua pernah nonton juga tuh di YouTube ada salah satu tokoh juga yang keren yang gua selalu ikutin namanya Tung Desem siapa gitu. Dia kerja di satu perusahaan, dia kayak udah melakukan inovasi yang udah gila-gilaan gitu. Dia kayak udah ya semuanya udah dikasih ke perusahaan gitu, tapi gajinya segitu-segitu aja, nggak ditambah, nggak ada performance bonus, nggak ada overtime bonus, ini tuh belajar ini tuh pun dia dicuekin aja gitu, segitu-gitu aja. Mungkin lu akan berpikir lagi gitu, lu bisa pakai PIT ini untuk menganalisa perusahaan tersebut juga. Oh, gua nggak naik-naik nih, ya udah deh gitu. Tapi kalau misalnya perusahaannya memang ya perusahaannya baik, misalnya lu diperhatiin dari misalnya banyak lah apa perusahaan yang kayak gitu ya, kayak misalnya lu kasih fasilitas segala macam, terus lu berkembang bareng-bareng sama perusahaan yang, nah menurut gue sih lu kalau ada perusahaan yang kayak gitu jangan ditinggal gitu. Kenapa? Karena ya kalau misalnya lu kayak gitu, kalau perusahaannya gede, lu nanti jadi orang pegangannya perusahaan, orang kepercayaannya perusahaan itu gitu. Gak usah ngomongin gaji deh, mungkin lu dikasih bisnis kali nanti kalau bisa perusahaannya gede ya. Kalau gue sih gitu ya. Kalau ada orang yang menghargai kita sebagai orang pegawai atau pekerja, terus ya kita sama-sama bareng ya, pegawainya kerjanya bekerja keras, kita kerjanya keras, terus juga ownernya juga tahu diri, oh ini orang perform gitu, misalnya pegawainya perform terus inian ya, jangan tinggalin orang perusahaan yang kayak gitu gitu. Suatu saat dia besar, lu wah gila, lu bisa dapat banyak dari situ kayak gitu tadi ya. Makanya di sini gue bilang tadi kan di slide juga gue dijelasin soal financial awareness gitu. Lu bisa menganalisa nih dari sini apa namanya performa lu dan performa perusahaan lu gitu. Nah, kalau misalnya performa perusahaan lu ya gitu-gitu aja, ya mungkin suatu saatnya lu untuk pindah lah gitu ya kali ya. Jadi itu ya untuk yang agregasi yang pertama, untuk yang monthly income. Jadi lu bisa lihat di sini. Oke, so kita langsung lanjut lagi yang ke bawah. Ini ada working hours. Nah, ini juga berdasarkan dari pengalaman pribadi gue ya. Ya, gue udah jelasin juga di slide. Jadi pertama tuh di slide tuh ada juga untuk menentukan decisions making ya. Bahwa tuh kalau misalnya kita tuh sebenarnya pengen lanjut kerja. Jadi kalau decision making, kalau yang di slide tuh gue ingetin lagi. Pertama ada career change, ada location change, atau lu pengen growing karir ya, atau cari part time job. Kalau career change, misalnya lu kerja sebagai barista gitu. Nah, kira-kira atau enggak pegawai Alfamart misalnya. Nah, lu pengen nih, gue pengen gaji gue naik misalnya, kayak gitu-gitu kan. Jam kerja gue terlalu besar gini. Nah, coba lu pakai PIT dulu, begini, lu hitung dulu nih di tempat kerja lu. Sebenarnya ke tempat kerja lu tuh enak apa enggak gitu. Kalau misalnya lu kerjanya sedikit, gajinya gede, ya udah lu stay aja, bro. Kalau misalnya lu apa namanya kerjaannya banyak tapi gajinya kecil, nah baru mungkin lu bisa, oh gue pikir ya, kayaknya ini nggak cocok deh perusahaannya buat gua nih gitu. Lu saatnya lu berpikir untuk career change, career shift tuh. Nah biasanya perusahaan-perusahaan yang kurang ajar tuh kayak gitu, lu pengen gua tonjok. Ada perusahaan-perusahaan yang model-modelnya kayak gitu juga gitu. Jadi orang udah perform, udah belajar kayak gimana, terus tiba-tiba ya udah disgasin segitu aja. Mungkin lu saatnya untuk career change sama yang gue bahas tadi di atas. Yang kedua adalah soal locations change. Jadi ini adalah salah satu juga alasan kenapa gue kemudian jadi kerja sebagai remote worker ya. Jadi gini, kan tadi gue udah bahas ya di income tuh ada cost ya. Cost itu kan fungsinya adalah untuk menentukan seberapa banyak effort kita untuk mendapatkan gaji yang kita sekarang punya. Nah, kalau kita akumulasi semua, ya dari mulai misalnya ada commute, terus misalnya ada effort lain, misalnya lu dinas kek, apa kek, terserah bodo amat. Atau meeting sampai malam gitu-gitu kan, overtime tapi nggak dihitung overtime gitu kan. Kalau di sini kan misalnya ada overtime, gue hitungnya tapi perusahaan gue kebetulan baik.
gitu. Jadi gue bisa beberapa perusahaan yang gue masuk, jadi kalau misalnya overtime gue dikasih duit, tapi ada juga perusahaan yang bangsat gitu kan. Overtime tapi nggak dikasih duit gitu. Jadi ya udah tulis aja di sini cost gitu kan. Jadi lu bisa tahu gitu. Nah, jadi gitu sih. Nah, nanti ini akan bentuknya jadi akumulasi dan bentuknya jadi kayak gini sini ya. Nah, ini adalah salah satu personal story gue juga kenapa gue kemudian decide atau memutuskan untuk jadi remote worker atau kerja yang udah deh di rumah aja gitu. Males gue ngantor gitu. Kenapa? Karena ya lu lihat aja sendiri, sebulan ini gue masih baik lo ya. Pagi 2 jam, pulang 2 jam. Jadi total 4 jam commuting ya. Tapi lo kebayang gak di Jakarta, bro? Buset, itu bisa sampai 3 jam lebih gitu pulangnya, atau 4 jam tuh pulangnya. Berangkatnya tuh bisa ya 3 jam lah total juga, bisa 7 jam hampir. Atau 2,5 jam deh, 5 jam deh misalnya gitu kan. Untuk masalah commuting doang kan. Ini gue baik nih, misalnya 4 jam. 4 jam dikali buat sebulan ya 80 jam kan. Coba lo bayangin 80 jam ini lo pakai misalnya buat hobi lo, kayak lo buat main sama anak lo, kayak buat yang ngapain kayak terserah kan. Bro, 80 jam bro sebulan, sayang kan, kebuang-buang. Nah itu makanya kenapa gue mikir, wah anjing nih, gue commute terus, wah nggak beres nih kalau kayak gitu. Gue bilang makanya gue ya bodo amat lah ya, gue males ke kantor lagi. Terus gue decide untuk yaudah gue fully remote aja deh, mendingan kerja remote enak gitu. Nah terus juga mungkin ini juga bisa jadi base kita untuk menentukan bahwa gaji lo, misalnya lo punya gaji gitu kan 3,5 juta gitu kan, atau 3 juta. Ada orang yang gaji 5,5 juta, terus lo iri sama dia, wah nih orang gaji 5,5 juta, lo gaji cuma 3,5 juta. Hey bro, belum tentu. Kalau misalnya lo kerjanya remote nih, terus ada orang yang kerjanya 5,5 juta tapi dia tuh on site, bro ini kebuang bro 80 jam bro. Lebih enak lu sebenarnya 3,5 juta misalnya ya gitu. Jadi angka itu yang lo dapet gitu. Kalau misalnya lo dapet job offer juga, misalnya lo lihat juga gitu working out, ininya time costnya gitu. Makanya gue kadang-kadang gue ngelihat juga, misalnya gue dapet offer dari kantor atau apa gitu, terus gue lihat offernya, oh nih kerja remote nih, enak nih, nggak mesti ke kantor, terus ya tapi mungkin gajinya gak gede-gede amat gitu. Ya udah, gua ambat aja dulu, bodo amat gitu. Ambil dulu, nanti ya pikirinnya belakangan gitu. Nanti perusahaannya naik ke apa enggak ya belakangan gitu. Lihat aja performance-nya. Kalau memang performance perusahaannya bagus ya lanjutin, enggak ya udah, di lu cari lagi lah gitu buat keluarga lo. Tapi sebenarnya dari sini juga lu udah bisa lihat gitu kan. Itu alasan gue juga kenapa gue mikir ini nggak beres nih gitu. Waktu gua kebuang terus kayak gini. Jadi kalau menurut gua sih waktu itu adalah hal yang paling berharga. Lu waktu nggak bisa lo balikin lagi bro. Duit lu bisa cari gitu. Tapi kalau waktu lu nggak bisa cari gitu. Ini 80 jam abis kebuang ya sayang, bisa lu kerjain ke hal-hal yang lain. Kalau gue sih gitu ya. Nah jadi ini bisa menentukan lu untuk tadi ya, location change. Misal lu mau dari on-site ke remote. Nah terus bisa pilih ini. Atau yang ketiga tadi udah gue bahas juga di slide, atau juga dari base ini lu bisa menentukan bahwa misalnya lu orangnya ambisius, pengen naikin lagi gaji lu bisa juga cari part time. Kerjaan part time tuh banyak gitu. Misalnya lu sebagai orang sales atau orang marketing gitu, ya cari aja kerjaan part time tuh banyak juga di luar sana gitu. Atau lo orang engineer, ya engineer lagi, software developer gitu ya, banyak banget gitu part time-nya gitu. Part time yang bisa ngasih lu ya penghasilan lagi. Misalnya lu pengen bahagiain anak lu, bahagiain keluarga lu lebih banyak lagi, ya lu bisa ambil job part time lagi. Jadi gaji lu bisa meningkat lagi gitu. Base-nya dari mana? Dari sini gitu. Kalau misalnya lu bisa ngukur waktu lu bisa mengefisiensikan waktu lu, ya jadi dari sini lu bisa ya itu tadi menentukan bahwa lu harusnya tuh kemana arahnya. Career change kah, location change kah, atau tadi misalnya
bisa dipakai extra time-nya itu untuk part time atau growing income-nya kita lagi gitu sih. Jadi ini yang working hours-nya bentuknya di sini gitu. Nah, terus juga di sini ada chart-nya, lu akan bisa lihat gitu. Kalau gua remote worker, ini orange-nya nggak ada nih. Cost-nya nggak ada. Gua nggak pernah berangkat kantor, bro. Jadi semuanya hijau, bro, di sini. Lu lihat nih jumlahnya ya kan. Berapa banyak waktu lu yang lu buang untuk kos di jalanan yang menurut gua nggak penting gitu, itu lu bisa pakai itu kalau di kerjanya remote ini bisa lebih efisien lah kalau kerjanya remote menurut gua sih gitu. Kayak gitu sih. Nah, terus abis itu udah di sini ada terus juga lu bisa lihat juga di sini ada pie chartnya juga, ada cost dan salary-nya juga. Jadi cost itu berapa persen waktu dari total waktu keseluruhan lu yang lu pakai untuk mendapatkan income lu sekarang gitu. Jadi kalau misalnya lu kerja sebagai pegawai gitu, terus ya udah berarti misalnya kalau cost-nya itu cuman ada commuting doang, nggak ada cost-cost lain, perusahaan itu nggak pernah ngadain meeting sampai malam gitu, terus segala macam, nggak ada kompensasinya segala macam. Nah itu lu berarti isinya cuman commute doang. Berarti kalau misalnya di sini cost-nya adalah lu bisa lihat di sini cost-nya adalah 33%. Berarti keseluruhan waktu lu yang lu pakai saat lu bekerja itu 33%-nya dipakai untuk commuting, 67%-nya untuk kerja gitu. Jadi ya kayak gitu lah. Ya, ini ada pie chart-nya. Ini juga bisa lu pakai untuk menentukan jam kerja lu dan bisa gimana nih caranya bisa mengefisiensikan ini juga gitu kan. Kalau misalnya memang pekerjaan lu tidak bisa remote gitu, misalnya pekerjaan lu misalnya tenaga kesehatan gimana remote? Lu pakai robot anjir. Kan susah ya. Jadi ya udah kalau misalnya memang kayak gitu lu bisa ya udah gimana caranya mengefisiensikan kos-kos yang ada di sini nih supaya salary-nya bisa meningkat atau terus tapi effortnya juga nggak terlalu kemakan buat yang kos-kos nggak berguna tadi, misal commuting, apa lu mau ngekos di satu tempat deket kantor segala macam gitu. Tapi lu harus berpikir juga ngekos itu kan ada ekstra lagi spending yang lu harus keluarin kan, misalnya ya lu ngekos segala macam, lu harus itu masukin ke dalam pengeluaran lu, terus lu lihat kira-kira menurut lu kalau misalnya lu ngelakuin itu tuh ini enggak buat lu gitu, apakah dengan melakukan itu lu bisa untung apa enggak, intinya gitulah dibandingin sama perusahaan ngasih kompensasi enggak gitu. Kalau enggak ya again tadi decisions-nya ada 3 tadi, either career change, locations change, or cari part time yang kemudian nanti part time bisa jadi full time job lu gitu kalau misalnya memang lu nyaman di tempat part time itu. Gitu sih, itu yang dari PIT. Ini yang gue pakai banget ya selama ini gitu untuk mengatur pemasukan gue dan bisa menentukan juga gitu karir gue ke depannya tuh gue mau ke arah mana gitu. Ya kayak gitu sih. Terus juga gue sekarang tuh lagi encouraging banget buat teman-teman semua untuk go remote sih, karena menurut gue go remote itu efisiensinya gila banget tuh di sini. Ya lihat aja di sini dari statistiknya ini aja, dari chartnya ini kita bisa lihat kan berapa banyak waktu yang kita keluarkan dan hilang gitu saat kita commuting gitu setiap harinya. Terus juga kalau misalnya ada orang yang punya perusahaan nonton ini, kalau bisa perusahaan dijadiin remote aja gitu ya. Karena kita sebenarnya dengan cara kita merubah perusahaan kita jadi remote juga, akhirnya kita bisa membuat, pertama Jakarta nggak jadi macet, 2 nggak ada polusi, 3 redistribusi talent atau orang cara kerja itu nggak cuman centralized di Jakarta. Karena sekarang gue ngeliat tuh kayak Jakarta penuh banget gitu kan. Nah, nggak di Jakarta doang gitu. Jadi bisa misalnya orang-orang daerah, misalnya ada orang yang Sumatera gitu,
ya bisa marketing, bisa sales, ya udah mereka bisa kerja gitu tanpa harus ke Jakarta gitu. Nah, itu tuh redistribusi kayak gitu akhirnya ngebuat ekonominya jadi lebih bagus gitu. Jadi ya gua kan encouraging banget lah orang-orang yang punya perusahaan buat go remote gitu ya. Jadi ya talentnya bisa dari mana-mana aja dibandingin lo bikin kantor mahal. Ya kan, lu nyewa ini ya udah mahal lah intinya gitu ya. Jadi encouraging buat remote, terus juga siapa tahu gitu kan lu punya kantor remote, ya gua ngelamar. Gitu sih ya kan. Oke sih gitu geng ya, itu untuk yang personal income tracker ya, PIT ya. Ini gue pakai untuk mungkin udah hampir berapa tahun ya, udah hampir 4 tahun kali semenjak gua gajian pertama kali tuh gue udah bikin ginian gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah gitu ya buat kita semua untuk bisa lebih bijak mengatur apa namanya waktu kita ini ya. Kalau income ini biasanya berhubungan sama waktu gitu, jadi gimana cara kita bisa lebih bijak mengatur mengelola gaji kita dan mengelola waktu kita gitu. Sip geng, gitu aja. Oke, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Again, di situ ada website gue juga di agung21.github.io. Di dalamnya ada sosial media gue juga. Nah, mungkin kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, kolaborasi, ya bisa ngobrol lewat situ lah ya. Ada sosial media gue banyak di situ. Ya, paling gitu aja sih, geng, buat materinya dan video kali ini. Mudah-mudahan suka ya. Thank you semua. Yuk, bye.